Pengertian evolusi dalam biologi adalah proses perubahan genetik dan sifat-sifat organisme seiring berjalannya waktu. Evolusi menjelaskan bagaimana spesies organisme mengalami transformasi dan perkembangan melalui proses-proses seperti seleksi alam, mutasi genetik, perpindahan gen, dan adaptasi lingkungan. Dengan kata lain, evolusi menggambarkan bagaimana spesies organisme berkembang dan berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Biografi sang penentang evolusi. Adnan Oktar lahir 2 Februari 1956 di Ankara, Turki. Dia juga dikenal sebagai Harun Yahya, diambil dari nama Nabi Harun dan Yahya, atau Adnan Hoxha, adalah seorang pemimpin kultus dan kreasionis Islam. Ia merupakan penentang teori evolusi. Darwinisme dianggapnya sebagai sumber terorisme. Teori Harun Yahya. 1. Jenis-jenis makhluk hidup tak bisa berubah. Misalnya dari ikan menjadi amfibi dan reptil, reptil ke burung atau mamalia darat ke paus. 2. Tiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain dan tidak diturunkan dari leluhur yang sama. 3. Seleksi alam adalah kaidah yang berlaku di alam, tapi tidak pernah menghasilkan spesies baru. 4. Tidak ada mutasi yang memberikan keuntungan berupa peningkatan kelestarian makhluk hidup. Yang kelima yaitu catatan fosil tak menunjukkan adanya bentuk transisional, tapi menunjukkan penciptaan tiap kelompok makhluk hidup secara terpisah. 6. Abiogenesis, kemunculan makhluk hidup dari materi tak hidup tak mungkin terjadi. Yang ketujuh, kerumitan dan kesempurnaan yang ditemukan pada tubuh dan DNA makhluk hidup tak timbul karena kebetulan, tapi merupakan bukti ada yang merancang kerumitan tersebut. Yang kedelapan, materi dan depresi kita adalah ilusi, sedangkan yang nyata adalah Allah yang meliputi segalanya. Perbedaan teori Darwin dan Harun Yahya. Perbedaan utama antara teori Charles Darwin dan teori Harun Yahya terletak pada tesisnya mengenai asal-usul suatu spesies. Darwin menyebut spesies saat ini berasal dari spesies sebelumnya. Adapun Yahya menyebut tiap spesies berbeda dan memang dengan sengaja diciptakan masing-masing oleh Tuhan. Jika didalami secara seksama dan disimpulkan secara singkat, Yahya tidak sudi dengan anggapan bahwa manusia berasal dari kera. Evolusi menurut Harun Yahya. Catatan fosil membantah evolusi. Menurut teori evolusi, setiap spesies hidup berasal dari satu nenek moyang. Spesies yang ada sebelumnya lambat laun berubah menjadi spesies lain, dan semua spesies muncul dengan cara ini. Dengan demikian, maka seharusnya pernah terdapat sangat banyak spesies peralihan selama periode perubahan yang panjang ini. Sebagai contoh, seharusnya terdapat beberapa jenis makhluk setengah ikan, setengah reptil di masa lampau, dengan beberapa ciri reptil sebagai tambahan pada ciri ikan yang telah mereka miliki. Seorang ahli paleontologi Inggris ternama Derek V. Eger mengakui fakta ini meskipun dirinya seorang evolusionis. Ahli paleontologi evolusionis lainnya berkomentar kendala utama dalam membuktikan teori evolusi selama ini adalah catatan fosil. Sejak spesies-spesies yang terawetkan dalam lapisan bumi, spesies muncul dan musnah secara tiba-tiba. Sebagian besar bentuk kehidupan yang ditemukan dalam lapisan ini memiliki sistem kompleks seperti mata, insang, sistem peredaran darah, dan struktur fisiologis maju yang tidak berbeda dengan kerabat modern mereka. Misalnya, struktur mata majemuk berlensa ganda dari Trilobita adalah suatu keajaiban desain. Binatang-binatang invertebrata kompleks ini muncul secara tiba-tiba dan sempurna tanpa memiliki kaitan atau bentuk transisi apapun dengan organisme bersel satu yang merupakan satunya bentuk kehidupan. Kesimpulan teori Harun Yahya adalah bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Allah, bukan terjadi secara kebetulan. Teori Harun Yahya juga menolak teori evolusi Darwin.